Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Lan Misteri dimanapun Anda berada, di sore ini Abah tidak melakukan secara biasanya penelusuran atau mendatangi tempat-tempat bersejarah, mungkin Kak Otep ya. Dan Abah akan coba untuk bercerita, tapi mudah-mudahan cerita ini ada hikmahnya. Amin. Dan ada faedahnya Dan menambah pengetahuan sahabat dan, ya itu betul. Dan untuk sahabat semua, mungkin apa Bah yang akan Abah bahas tentang di video ini, mungkin itu ya Kang Otep. Nah, biar gak salah paham Ya. dan biar nggak, ya pokoknya jangan di skip videonya, Ya betul. biar nggak salah paham, biar nggak Pengertiannya di iya mana gitu, biar nambah pengetahuannya juga gitu untuk sahabat semua. Dan di video ini sahabat, Abah akan coba untuk menjelaskan tentang susunan ceritanya Ratu Pantai Selatan, kalau dibilang Nyai Roro Kidul. Ya, Tapi maaf Abah menyebutkan namanya. Dikarenakan kenapa sahabat, Abah bukan berarti bisa, tidak. Abah juga ini akan coba merilis, menggambarkan asal muasal apa betul Ibu Ratu Pantai Selatan itu negatif, yang dibilang sebagian orang-orang ya Kang Atep. ya. Dan Abah akan membongkarnya, bercerita, mudah-mudahan penerawangan Abah bisa disebutkan ya lah. Kalau 100% kemungkinan enggak juga, dikarenakan Abah juga sahabat penulisnya. Cuman Abah akan coba mengikuti kata-kata orang. Kalau betul emang itu berarti oh iya gitu kan, Ibu Ratu itu ternyata negatif. Berarti pembahasan kali ini bukan dari obrolan seseorang atau apa gitu, Bang. Ini hasil, bisa dibilang Abah punya indra gitu ya. Indra. Jadi ini bukan obrolan, dan dikarenakan mengungkap ini tidak bisa direkayasa sahabat, tidak dan nggak bisa cuman obrolan-obrolan Kang Otep, dikarenakan ini banyak orang yang mengetahui, bahkan Nyi Roro Kidul itu suka meminta tumbal dan sebagainya itu kan. Dan Abah juga pengen tahu juga, dan Abah akan coba untuk membuka indera Abah pribadi sampai di mana kemampuan Abah. Abah juga orang biasa, cuman Abah juga jadi terkesan. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan teman-teman saya juga banyak yang nanyain, banyak yang penasaran sama sosok beliau gitu. Dan sebelum Abah melangkah ke ceritanya, jangan lupa sahabat like, subscribe, dan komennya. Mudah-mudahan yang telah membantu One Misteri diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya. Dan untuk semua sahabat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Abah pribadi diberikan kesehatan maupun dari tim, dan untuk sahabat juga dilancarkan dari segalanya. Dari segi usahanya, segi apapunnya di jalan positif, kemungkinan itulah yang Abah selalu katakan. Dan kemungkinan untuk selanjutnya Kang Atep, Abah akan coba langsung melangkah ke ceritanya ya. Dan sahabat Abah akan coba untuk membongkar Ratu Pantai Selatan yang dikatakan oleh sebagian orang dia itu sosoknya menurut mitos suka minta tumbal manusia, ditukar dengan kekayaan itu ya. Mungkin itu Kang Atep, dikarenakan emang banyak orang mengatakan, bahkan Ratu Pantai Selatan atau dibilang Pelabuhan Ratu itu ada misteri kekayaan. Dan Abah pengen tahu juga, dan Abah akan coba untuk membuktikannya. Sahabat, Abah untuk mencoba membuka indranya ya. Kita tunggu ceritanya. Semoga di video kali ini bisa menambah
apa namanya pengetahuan para sahabat semua, dan apa gimana bang? Jadi gini Kang Atep, menurut secara pengalaman Abah, insting Abah pribadi, sahabat Abah tidak melibatkan golongan apapun dan tidak Abah membawa aturan apapun, dan Abah cuma bercerita secara insting Abah pribadi, pengalaman Abah pribadi. Yang dikatakan oleh orang banyak, menurut Abah ini tidak sesuai dengan perjalanan beliau. Gimana itu bang? Jelaskan. Jadi yang barusan Abah coba melihat di mana gitu kan perjalanan apa betul Ratu Pantai Selatan itu sifatnya negatif. Ternyata menurut pendapat Abah pribadi itu ada tidaknya. Tidak. Beliau seorang ratu sakti mandraguna, dan dia itu emang kalau Abah rasakan dia itu udah seharusnya tugas pengemban tugas di lautan. Cuman perjalanan inilah harus menjadi cerita kemungkinan biar gak ini ya. Dan ceritanya begini Kang Atep, yang Abah rilis, yang Abah dapat. Dia seorang ratu sakti mandraguna, telah menaklukkan beberapa kerajaan-kerajaan maupun alam jin yang dia taklukkan. Cuman ini ceritanya awalnya Ibu Ratu Pantai Selatan, dia seorang putra, kalau Abah dapat ini dari kerajaan juga. Cuman Abah tidak bisa mengatakan kerajaan apa nih Bah, orang tuanya Ibu Ratu. Cuman sosok ini Abah ambil satu, namanya Ibu Ratu Wilkis. Ini dari kerajaan. Di saat itu yang Abah dapat, dia kalau dibilang ya belum nikah ini. Belum nikah? Ya. Cuman siapa yang belum nikah itu Bang? Ibu Ratu apa? Wilkis. Ya, jadi ibunya Ibu Ratu Pantai Selatan. Berarti beliau sama seperti kita ya, dulu ya, manusia. Gitu. Manusiawi biasa Kang Atep. Cuman di sini menurut gambaran Abah yang Abah dapat, dia itu ada yang menyukai seorang dari kerajaan jin. Jadi ya dia selalu ketemu, kalau dibilang lewat mimpi. Dikarenakan raja jin itu emang baik juga sebetulnya. Cuman kalau dilihat dia itu orangnya ya bisa sebutkan ganteng lah, gagah gitu kan. Cuman dia makhluknya beda sama Ibu Wilkis. Beda, udah beda alam gitu ya, beda. Nah di saat itu singkat cerita ini, Ibu Ratu Wilkis itu mengandung Kang Atep. Iya. Karena dapat. Ada pernikahan nggak itu Bah sama itu? Kok bisa sampai hamil? Kalau Abah dapat ini tidak ada adegan nikah secara pelaturan kerajaan, dikarenakan kedua orang tuanya ini pun tidak tahu. Dikarenakan ini kan hubungan secara lewat mimpi, ternyata itu jadi kenyataan. Nah dari singkatnya ya cerita, walaupun Abah disingkat sahabat, mudah-mudahan ini mudah dimengerti ya. Abah memberi pengalaman ini biar tidak mengatakan Ibu Ratu itu negatif. Sudah itu kedua orang tua Ibu Wilkis ya, dia itu merasa kaget, kok anak saya hamil gitu kan. Nah itu, nah kita balik lagi kekeluargaan, ibaratnya kejinan itu ya. Dan dia
sebetulnya dapat teguran sebetulnya ini dari alam siluman itu. Kenapa kamu melakukan ya itu menyukai sama manusia yang belum kamu, itu kan ada aturannya Kang Atep, pernikahan juga. Oh iya. Dan kata jin itu berkata, dan saya akan, kalau dibilang seperti manusia, saya akan bertanggung jawab. Dikarenakan saya udah menyayangi dan dia punya titisan darah yang saya suka, kata jin itu. Ya. Ya ibaratnya di dalam cerita lahirlah anak itu. Siapa itu? Yang ya Ibu Ratu lah. Oh. Yang lahirnya itu. Nah dari situ. Tapi mohon maaf bah, Ibu Ratu berarti. Oh. Nah setelah itu kedua orang tua Ibu Bilqis ini, dia itu orang sakti juga, dan dia bisa memasuki alam siluman Kang Atep. Dan setelah itu Ibu Bilqis itu disuruh mendatangi ya alam siluman itu. Iya. Ya. Dan setelah ketemu sama makhluk itu, emang wujudnya seperti dia itu kan bisa mengubah wujud kan. Iya. Cuman di waktu itu orang tua Ratu Bilqis itu tetap merasa terhina dikarenakan, dan akhirnya Kang Atep, setelah emang itu dinikahkan dikarenakan menurut peraturan dia, walaupun ini kalau yang rapat ini bukan agama kita ya. Iya. Entahlah agama apa, abang nggak berani ngebongkar. Setelah sosok Ibu Ratu keluar lahir, di umur 7 tahun anak itu mengalami sakit, kalau dibilang ini cacar atau sakit kuris. Oh kalau penyakit sekarang gitu ya? Iya seperti bintik-bintik penuh. Nah di situ sebagai baginda kerajaan merasa malu, dan akhirnya secara tidak rela Ibu Ratu Bilqis membuang atau menurunkan anak itu ke lautan. Dan Ibu Bilqis itu setelah anaknya dibuang, dalam arti ya diturunkan, dia itu emang menangis. Nah dia dibawa ke alam kejinan dia itu. Nah singkatlah cerita Ibu Bilqis itu kita tutup ya. Iya. Kita mengambil cerita langsung ke yang dibuang anak kecil itu, yaitu sosok Ibu Ratu Pantai Selatan. Setelah anak itu dibuang di pinggir karang di lautan, dia menangis. Dikarenakan kenapa? Karena si sosok dia kok sebagai orang tua membuang. Tega ya Pak? Iya. Membuang itu karena kenapa? Bukan berarti karena kok punya anak nggak ada bapaknya, dalam arti itu. Justru itu perjalanan beliau menggemban tugas itu tidak mudah. Menggemban tugas dari mana, Bah? Itu ibaratnya Bah tidak kemungkinan hak dia ya untuk berjaga-jaga di lautan awalnya. Emang kemungkinan harus dari sini. Dalam singkat cerita, datanglah sesosok manusia pakai jubah serba putih nih Kang Atep, menghampiri anak itu. Sosoknya kakek-kakek apa gimana? Kalau Abah rasakan ini setengah tubuh lah, kakek belum ini. Jadi energinya, cuman dia tersenyum, orangnya pendek tapi ya bukan pendek, gede gitu kan, gede, ganteng, tersenyum melihat anak itu sambil meneteskan air mata. Di dalam cerita anak ini dibawa ke air lautan, lalu coba Neng atau Dek mungkin ya bahasa itu, kamu ia tahan napas, lalu mukanya anak itu, anak sosok Ibu Ratu itu ya, sebelum waktu besar kecil waktu kecil, mukanya diusap pakai tangan. Lalu anak itu masuk ke dalam air,
Setelah beberapa menit dia di dalam air, muncul lagi ke permukaan laut. Keajaiban itu respect, ibaratnya nyata. Bahkan penyakitnya anak itu hilang. Hilang dan menjadi bersih. Dalam singkat itulah cerita Kang Atep ya, dan Abah merilis lagi. Lalu bagaimana Abah akan coba untuk membongkar ini ya. Lalu sosok sepuh ini membawa Ibu Ratu ke dasar lautan. Ke dasar lautan, dan beliau bersemedi di dalam dasar lautan, dan emang air itu kok bisa seperti air tertutup dengan kaca. Jadi air itu bisa terbelah gitu ya Pak? Ya. Dan disitulah kekuatan kesaktian orang tua itu. Di dalam dasar air itu dibentuk atau tempat yang begitu megah. Kalau dibilang ini keraton mungkin ya. Iya, keraton. Nah setelah itu singkatnya cerita nih Kang Atep yang Abah rasakan ya, dikarenakan ini Abah juga manusia, ada kekurangannya. Sahabat, cuman Abah akan coba sedikit demi sedikit membenarkan ini. Jangan Abah pribadi kan penasaran gitu di mana. Setelah itu Ibu Ratu diberi air dari sebuah apa itu ya, kendi atau apa itu. Lalu air itu diminumkan, dan tiba-tiba wujudnya Ibu Ratu itu, singkat cerita mungkin ini kesaktian ya, dia itu manjang atau dewasa. Anjing dewasa. Dan disitulah beliau menanyakan, siapa? Saya sendiri. Dan seseorang itu berkata, kamu yang menjaga lautan. Nama saya siapa? Nama kamu Nyi Roro Kidul. Tujuannya untuk apa? Kamu tidak usah menanyakan. Nanti kamu tahu sendiri. Dalam cerita ini Kang Atep nih yang Abah pegang ini kuat nih. Dia minta teman untuk kemungkinan bercerita atau lagi sepi, tidak ada teman ya. Dan akhirnya si kakek itu kesaktiannya luar biasa. Abah tidak berani menyebutkan nama orang ini karena ini orang apa tidak dibolehkan ya, mungkin Abah tidak ada izin nih untuk mengungkap orang sosok ini. Cuman kata-katanya ini seciduh metu, seucap nyata. Kalau Sunda seperti itu ya Pak? Iya. Dan dia menampakkan kedua tapak tangan, dan akhirnya datanglah seorang sosok wanita cantik juga. Diberi nama dia itu yaitu Nyi Roro Kidul. Nah itu yang mendamping Nyai. Nah ini Nyai Roro Kidul sama Nyi Roro Kidul. Untuk apa saya dipanggil ke sini? Kata Nyi Roro Kidul, kamu dampingilah. Dia bilang anak saya. Dan jagalah, didiklah sebaik-baiknya, kata dalam cerita yang Abah dapat. Singkatnya cerita Kang Atep, Ratu Pantai Selatan itu pingin punya anak, tapi obrolan sama Nyi Roro Kidul, mana bisa Gusti Ratu, katanya. Kan Ratu belum nikah, tapi saya pengen punya, bagaimana caranya? Lalu Ratu Pantai Selatan memanggil sosok yang pernah menolongnya itu. Dia muncul. Setelah muncul, kalau kamu ingin punya anak, kamu itu sebetulnya belum waktunya, tapi kamu pengen punya anak, kamu harus melakukan tapa berata. Dan akhirnya Ratu Pantai Selatan tapa Kang Atep entah berapa
minggu entah berapa bulan ya. Ini cuma Abah yang dapat ini di sini nih. Dia itu bertapa, melakukan pertapaan untuk mendapatkan seorang anak. Nah disitulah setelah dia semakin yakin keyakinannya dia bertapa, keluarlah cahaya menuju alam siluman negara jin nih. Ya, yang Abah rasakan ini energinya besar sekali, yaitu kerajaan ular. Di dalam cerita ini, ular ini Kak Atep ini lagi hamil. Begitu cahaya itu muncul, si ular itu tertarik ke bawah ke tempat. Jadi ngikut cahaya itu. Iya, mengikut ke dasar laut pantai selatan. Nah dia itu muncul di depan ratu pantai selatan. Sosok ular itu? Ya ular, tapi ke bawahnya ular, ya ke atasnya juga manusia. Tapi dia sebetulnya bisa mengubah manusia. Dan dia bertanya, untuk apa kamu itu bisa menimbulkan cahaya sampai saya bisa tertarik ke sini? Nah ya, ratu pantai selatan bertanya juga, emang kamu siapa? Dan melihat perutnya itu Kang Atep buncit. Dia bilang, saya dari kerajaan ular. Emang kalau energinya itu besar, tinggi, negatif ya nih sosoknya. Saya sebetulnya bukan memanggil kamu, tapi saya pengen punya keturunan. Pengen punya keturunan karena saya tuh di sini tidak ada teman dan tidak punya anak. Dan ular yang hamil itu menanyakan, emang kamu udah punya, kalau dibilang mungkin suami? Kata dia belum. Mana bisa orang belum nikah punya anak? Jawab berarti selatan, maka saya melakukan tapa berata dan akhirnya kamu muncul. Apa ini kendalanya? Kan ternyata di dalam hati ular itu berbisik, kemungkinan lagi hamil dan ada petunjuk ya. Dan anakmu ini harus dikasihkan sama satu pantai selatan. Dan singkatnya cerita ini Kang Atep ya, ular itu meneteskan bukan anak, tapi sesosok telur sebesar, ya besar lah. Kalau dibilang ini besar ya. Setelah telur ini keluar, nah ular itu sama ibu ratu bertanya, "Hai putri," kata ular itu, bukan nama manggilnya, putri sama ibu ratu. Dalam bisikan batin saya, nah ini teman untukmu, anggaplah ini anakmu, dan jangan anak ini disia-siakan walaupun bentuknya apapun, dan ini akan menjadi teman hidupmu. Dan didiklah anak ini sebaik-baiknya. Ibu ratu menanyakan, kenapa saya harus dikasih telur, bagaimana itu caranya? Nah ular itu bertanya, kamu orang hebat, saya tidak tahu juga, kemungkinan kamu lebih paham, saya akan pulang karena ini tugasnya udah selesai. Didiklah anak ini dan anggaplah anak ini anakmu sendiri. Maka dari itulah ular itu, kalau kemungkinan di zaman dulu kesaktian hebat, dia menghilang ke alamnya mungkin Kang Atep. Pulang ya kembali ya. Setelah itu ratu pantai selatan menghampiri telur itu. Lalu dia kebingungan, hasil tapa beratanya kok dapat telur dan ini katanya anak yang akan menjadi teman anaknya dia. Nah dari situlah dia memanggil yang selalu mendidik ya, kalau dibilang dia muncul. Orang tua itu tersenyum dan dia bilang begini, Nyimas Ayu, sebetulnya ini sosok telur ini akan membawa bumerang untukmu. Ibu ratu itu tidak peduli, karena kan dia pengen punya teman. Tidak peduli sepuh, yang penting saya punya teman dan punya anak yang bisa saya kasih sayang saya punya
teman, yaitu anak. Tapi kamu harus tanggung jawab, terutama dalam didikan, karena ini telur ini kalau dibesarkan secepat kilat. Nah, dalam singkat cerita, Kang Atep, telur itu dibasuh dengan air. Dia lalu yang mengambil bentar nih siapa ya? Lalu sesepuh itu bersemedi, Kang Atep, dan datanglah sesosok pria begitu gagah tampan. Nuwun Gusti, menurut ini gambaran Kang Atep ya. Ya. Untuk apa sampean manggil saya? Kamu, kata sesepuh itu, jagalah ratumu dan ambillah air ke ujung pantai selatan. Lalu sosok itu pergi mengambil air. Iya. Setelah dia sampai balik lagi ke situ, lalu telur itu dibasuh dengan air itu. Oh, iya. Dan tiba-tiba telur itu pecah, menetes itu Pak. Ya, menetes, dan ternyata dalamnya itu Kang Atep, menurut penglihatan dan perjalanan ini, di dalamnya itu ular. Cuman sosoknya itu seperti ibunya, ke bawahnya ular, ke atasnya manusia. Oh, iya. Nah Ibu Ratu kan mundur, lalu bertanya sama sosok yang mendampinginya itu. Iya. Kok sepuh ini yang mengasih untuk teman saya ular. Nah, maka kata sepuh itu tadi bilang, maka yang bilang, kamu harus hati-hati, kamu akan menjadi gumerang kalau tidak bisa mendidiknya. Nah, ini sosoknya. Apakah sosok ini bisa diubah menjadi manusia? Tidak, kata sesepuh itu. Cuman dia ini bisa, cuman enggak bisa seperti dirimu. Di siang bolong, di apapun hari, kamu bisa. Tapi untuk sosok ini kemungkinan terbatas kemampuan. Dan akhirnya dimandiin lagi dan dibasuh oleh sesepuh itu. Wujudnya ular berubah, Kang Atep, menjadi wanita cantik seutuhnya. Iya, seutuhnya. Nah, ular itu kan berdiri. Dalam cerita ini langsung dewasa ini ular ini. Karena air itu Pak ya? Iya, karena ini cerita yang apa dapat ya. Lalu ular itu yang awalnya ular jadi manusia bertanya, kamu siapa? Dan kamu siapa? Kamu siapa? Dikarenakan di situ 3 orang. Iya. Dan Ibu Ratu mengatakan, kamu anakku. Dan ini nek kakekmu, kata Ibu Ratu. Iya. Nah, sesepuh itu tersenyum. Iya. Disingkatnya cerita, siapa? Namaku. Anak itu nanya. Dan Ibu Ratu melihat sosok itu ya. Iya. Itu sosok orang tua itu, dan orang tua itu memberi nama, yaitu kamu, nama Nyi Blorong. Oh, Nyi Blorong. Iya. Nah, dari situlah Nyi Blorong, dia itu sifatnya kan dia itu siluman negatif. Oh iya. Dia dari sejak belum punya tempat, dia minta, ibu, saya pengen punya tempat, tidak mau hidup sama ibu, saya pengen mawas diri, hidup sendiri, pengen katanya. Mandiri. Iya. Ya. Dan di sebaliknya itu Ibu Ratu sebetulnya tidak boleh. Iya. Cuman dia terus maksa, dan akhirnya Ibu Ratu menanyakan sama orang tua itu, dan akhirnya dia ditempatkan di pertama yang ambil airnya pernah diambil sama si pendamping itu, pendamping cowok yang diciptakan, entah diciptakan entah manggil ya ini. Iya. Yang mengambil air tadi. Iya. Nah, jadi di pantai selatan paling ujung. Nah, di situ Patih itu menanyakan orang itu, kalau saya ini harus bagaimana? Kamu jangan ikut ke sana, kamu jaga anakku, Nyimasmu, ratumu, siapa namanya, jangan panggil nama, panggillah Ratu Pantai Selatan. Dan saya nama siapa, Gusti? Untuk kamu, Senopati Jagalawang.
ngerti. Kamu tugas menjaga paling depan. Di gerbang gitu, Bang? Ya, mungkin kerajaan. Emang itu ada kerajaan? Ya, kerajaan. Dikarenakan Ratu Pantai Selatan itu kan orangnya emang manusia kan. Cuman itu orang kesaktian dari situ ya lah. Dari situ Ibu Ratu mendidik ya, bolak-balik ke negara, ke tempat dia dan melihat anaknya dan menyuruhlah Nyi Roro Kidul untuk mendampinginya anaknya itu. Nyi Blorong itu. Iya. Cuman di belakang Ibu Ratu Pantai Selatan, Kejinan ini turun. Sosok yang ngasih dari awal telur. Iya. Dari situ bahkan yang melahirkan juga mengatakan, bahkan lihatlah anak yang pernah kami lahirkan, apakah dia itu udah dewasa. Dan Pati itu turun. Melihat ke situ, ternyata anak itu udah dewasa dan cantik. Setelah itu dia memberi ilmu tanpa pengetahuan Ratu Pantai Selatan. Ibu Ratu itu tanpa pengetahuan beliau gitu. Rorong itu dikasih kekuatan oleh energi yang Abah sebutkan tadi itu negatif itu ya. Dan dia memberi hasutan-hasutan yang maksudnya negatif lah. Dan akhirnya emang kalau saya sakti, apakah akan bisa menaklukkan suatu seluruh manusia atau alam siluman? Kata orang itu, manusia itu ya siluman lah, bukan orang. Bisa. Bagaimana caranya? Lalu Nyi Blorong dikasih entah air entah apa ini. Coba kamu semburkan mulutmu, lalu dari mulutnya keluar api, dan api itu bukan ngebakar Kang Atep, tapi bisa menciptakan apapun yang dia mau. Ya seperti yalah perhiasan entah kemewahan kayak yang Abah rasakan. Mohon maaf nih, Bah. Kan Nyi Blorong itu kan mandiri ya, hidup mandiri. Apakah di dalam dasar laut itu ada 2 kerajaan atau? Ya, ntar nih Abah akan coba ya. Mencoba untuk mengoreksi. Nih Abah juga kan ini cuman apa yang Abah dapat, mungkin ada kekurangan juga. Dan barusan kan Nyi Blorong itu diberi kekuatan ilmu ya, tanpa pengetahuan Ratu Pantai Selatan. Setelah dia itu sakti mandraguna, nah dia mendatangi ibu angkatnya, yaitu Ibu Ratu Pantai Selatan. Ibu, apakah negara ibu itu namanya ini apa? Nggak mungkin kami nggak dikasih nama. Nah, Ratu Pantai Selatan emang betul katanya, dikarenakan kamu anakku, kemungkinan nama ini tidak akan jauh dari tempatku. Dan akhirnya sesepuh itu hadir lagi. Kalau dibilang ini rapat ya, ya. Dan yang menentukan hasil itu Kang Atep yang Abah rasakan ini sesepuh itu ya, sosok itu ya, Pak ya. Udah Eyang atau saya kasih nama tempatmu, tempat ibumu, ibaratnya Roro Kidul. Dalam arti Roro itu berwujudnya 2. Bahasa Jawa kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa itu kan Roro 2. Jadi antara kidul-kidul Kang Atep dikuasai 2 kerajaan, yaitu Ratu Pantai Selatan sama Nyi Blorong. Nah, setelah itu nama itu akhirnya Nyi Roro Kidul. Jadi singkat, ngambil dari pengasuhnya juga kan. Jadi Roro itu 2. Jadi antara kidul ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan Nyi Blorong sama kerajaan Ratu Pantai Selatan. Nah, setelah kesaktiannya itu tinggi, maka Ibu Ratu Pantai Selatan langsung memberikan, setelah disahkan dia punya negara dan diangkat juga sebagai kaputren putri, sekaligus raja dia itu. Dan dia mengatakan, kamu Nyi Blorong, ikutilah kata-kata ibu, gunakanlah kelakuanmu dengan akhlak sebaik-baikmu. Kata Nyi Blorong, simpel waktu itu Kang Atep. Iya ibu. Padahal dibalik
omongannya itu dia udah memiliki kekuatan energi. Yang negatif itu? Iya, yang negatif. Iya. Nah, lalu sepuh ini bertanya, Iya. sebetulnya di diri kamu itu udah ada kekuatan, kemungkinan dari belakang ibumu. Baru Ibu Ratu Pantai Selatan kan memasang indra kemungkinan ya. Iya, Ternyata Nyi Blorong itu udah punya kekuatan penuh dari keluarganya lah, sosok itu. Ular itu ya, Pak ya. Namun itu kan nggak bisa dicabut dan akhirnya Ibu Ratu Pantai Selatan tidak apa-apa. Yang penting kamu menjalankannya baik, jangan bikin keonaran, jagalah nama baik ibumu. Iya. Iya. Setelah itu Nyi Blorong sikapnya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, dan dia mempunyai kesaktian yang hebat. Dan ya bisa dibilang sombong gitu. Ya, timbullah kesombongan dan dikuasai oleh jin ini yang menyuruhnya, ular besar ini, ambillah nyawa orang sebanyak-banyaknya. Ibaratnya kalau dibilang kasihlah harta kamu ini untuk manusia. Ngambil anak-anak manusia itu untuk apa, Pak itu? Jadi kalau Abah rasakan yang dibilang ini kan Abah bilang negatif. Katanya Ibu Ratu ini negatif, maka Abah membongkar kemungkinan ini jalurnya ke Nyi Blorong. Iya. Jadi yang negatifnya Ratu Pantai Selatan bukannya Ratu Pantai Selatannya, ternyata Nyi Blorongnya yang suka mengasih duniawi kepada manusia-manusia. Jadi ada pesugihan. Iya. Nah itu di Nyi Blorong ada pesugihan dan di baliknya itu Ibu Ratu tidak tahu. Nah, dikarenakan Ibu Ratu itu seorang raja juga, dan dia ini hadir. Maaf. Kalau untuk sahabat, kalau punya kewaspadaan sampai merinding. Saya merinding. Dia hadir sampai mengeluarkan air mata, dan Abah maaf, kok Abah bisa bercerita ke sana. Cuman Abah ini kan gambaran Abah ya, yang Abah dapat itulah yang Abah sampaikan. Cuman ini cuman obrolan cerita. Abah menjelaskan, jadi kemungkinan tidak sepenuhnya Ibu Ratu itu negatif. Dikarenakan di balik belakangnya ini dia dididik dengan kekuatan pepatah-pepatah yang begitu hebat. Dan disitulah Kang Atep cerita Ratu Pantai Selatan itu, dan yang semakin merajalela itu anak angkatnya itu Nyi Blorong itu. Iya, Nyi Blorong, dan dihasut oleh Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul itu pendamping awalnya yang ibunya tadi itu kan. Iya. Nah akhirnya semakin gulat, akhirnya dia itu kebohongan jadi sepongkol. Nah jadi kadang-kadang menyebutkan Nyi Roro Kidul, kadang-kadang dia tuh suka muncul menyamarkan Ibu Ratu. Nah maka di sini harus waspada. Maka dibilang di sini kalau mau ke sana dan mengatakan itu harus waspada. Maka diubahlah, kalau memanggil Ibu Ratu mah yaitu Ratu Pantai Selatan. Jangan coba-coba untuk memanggil Nyi Roro Kidul, karena itu ada perbedaan Nyai Roro Kidul, Nyi Roro Kidul. Nah itu misi-misi yang Abah dapat. Maka kenapa Bah bajunya selalu biru? Enggak maaf nih Bah. Perbedaannya Nyai sama Nyi gitu. Yang positif itu yang Nyai Roro Kidul. Yang negatif itu Nyi Roro Kidul. Nah itu yang Abah dapat. Tapi untuk kan siapa tahu ada wisatawan lokal atau boleh. Itu jadi yang biar penting, aman atau kalau apa biar gitu. aman ya kita jangan memanggil musik nama itu, kita izin aja Ratu Pantai Selatan. Ya, biar aman manggil Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan aja. Dan mitos katanya kalau baju katanya apa Kang Atep, biru itu tidak biru boleh. atau hijau itu gak boleh. Itu hijau ya? Ya hijau. Gak boleh dipakai katanya. Bentar ya. Jadi gini Kang Atep, bukannya tidak boleh. Gimana itu? Ibu Ratu itu perlama kebiruan, hijauan ya. Iya. Dia itu satu alam, kalau dibilang ini kesuburan beliau, menunjukkan tugas ngemban tugas yang paling tinggi, berat. Warna hijau itu. Iya, warna hijau itu kalau dibilang kesuburan ya untuk sosok Ratu Pantai Selatan. Iya. Jadi bukan berarti kita jangan meniru. Bukan dia enggak mau ditiru, bukan. Jadi kalau andaikan kita baju
hijau, iya. andaikan kita main ke lautan, ada suatu gelora laut lagi tinggi terbawa arus, kemungkinan itulah tersaru untuk mencari. Andaikan kita kecelakaan, itu susah dicari dikarenakan sama dengan air. Oh, iya. Nah, jadi maksudnya Ibu Ratu itu emang betul, nggak boleh menyamakan bajumu bila kamu ke sini, dikarenakan kalau ada apa-apa kecelakaan terjadi, andaikan Iya. mending beliau dapatlah bisa ditolong. Tapi kalau dapatnya sama yang Abah katakan tadi, yang negatif itu, itu dia itu kan menjadi hambatan. Ibu Ratu lah yang menjadi sasaran. Jadi mohon maaf, ya. jadi sering terkena fitnah beliau. Ya justru maka Abah di sini karena beliau begini Kang Atep, dia itu walaupun mengatakan assalamualaikum juga bisa. Sebetulnya dia masuk Islam enggak, bukannya entahlah. Cuman dia itu sosoknya yang Abah dapat bukan orang Islam, tapi dia tidak takut dengan kaidah kalimah-kalimah. Jadi kan kebaikan dia itu. Nah setelah itu kan tapi ceritanya ini panjang. Kalau Abah ya kemungkinan ini cuman Abah singkat ya. Nah lalu Ratu Pantai Selatan itu dia itu kesaktiannya hebat karena dari sosok, maaf ini sosok ini siapa? Iya. Sosok ini bisa disebutkan penuh kaidah Islam, kemungkinan untuk orang yang tahu. Seperti wali Allah gitu Pak? Iya. Abah cuman nggak berani mengatakan karena beliau dari dulu ya emang energinya ini positif. Maka Ibu Ratu itu dididik dengan baik, dengan pepatah-pepatah. Cuman perjalanan beliau tidak sampai di situ, dikarenakan di lautan itu kelihatan kita ya. Maka Ibu Ratu kok manusia Pak, tapi kok kenapa ada di dasar laut? Mungkin ceritanya itu beda sama manusia seperti kita, dan dia itu bisa memasuki jasad orang lain. Nah ini ada yang energi. Abah mengatakan Ibu Ratu ini putranya Prabu Siliwangi. Ini nih yang Abah pengen tuh, ini kan energi Abah mengatakan ke situ. Beberapa orang mengatakan bahkan Ibu Ratu itu anaknya Prabu Siliwangi. Tidak. Jadi begini Kang Atep, jadi dari keturunan Prabu Siliwangi nih, nyangkutnya ke situ nih. Sosok Ratu Pantai Selatan itu suka berkesemayan di anaknya Prabu Siliwangi. Namanya siapa? Yang bernama Nyimas Nawangwulan. Nah di sini lah. Jadi bukan ceritanya bukan langsung. Jadi menitis ke situ ke anaknya itu. Jadi Ibu Ratu merasa tenang dikarenakan raja itu punya kebijakan dan kewibawahan yang hebat, dan akhirnya Nawangwulan menjadi wadah beliau. Nah setelah itu setelah Ibu Ratu semakin tinggi, banyak serangan-serangan dari kerajaan jin dan lain-lainnya, lalu sesepuh itu mengasih kekuatan energi sebagai tongkat, dan tongkat itu punya kekuatan kalau dibilang dahsyat gitu, luar biasa. Nah maka dari itu setelah itu Ibu Ratu jadi ratu paling sakti di laut Pantai Selatan. Lalu dia dihampiri oleh sosok itu yang tidak selamanya akan mendampingimu. Patuhilah kalau bisa kamu, carilah sosok kekasih yang akan menjadi pendampingmu, dan ikutilah hati nuranimu siapa yang menjadi. Kata Ibu Ratu Pantai Selatan menjawab, bila mana hati saya udah ada lelaki yang dicintai, mudah-mudahan saya akan segera dapat pasangan. Itu Kang Atep. Cuman ini ceritanya panjang Kang Atep, kemungkinan Abah butuh waktu untuk episode ya. Dan untuk sahabat semua, Abah melangkah bercerita. Bila mana berkenan, suka, silakan tonton. Bila mana tidak suka, nggak apa-apa lah. Cuman Abah memberi hiburan cerita, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat kan, menambah pengetahuannya juga ya Pak. Dan itu Abah betul. Abah kan cuma mengatakan hasil kepribadian Abah di situ, mengatakan Ibu Ratu itu tidak sekeji atau tidak sekejam yang kita gambarkan, bahkan dia itu negatif, suka mengambil ibaratnya
manusiawi, keduniaan. Tidak, beliau justru menolong. Dikarenakan nih ceritanya Kang Atep kalau Abah rasakan panjang. Iya, iya. Bahkan ini bakal jatuhnya ini untuk episode selanjutnya ya. Ada ini yang gambarannya ini panjang sekali dikarenakan kemungkinan ini durasinya videonya kan ya. Iya, iya. Cuman cerita aja lah sahabat. Itulah video Abah pertama dari cerita Ratu Pantai Selatan. Ternyata beliau tidak melakukan yang kita duga. Jadi yang itu ya itulah sosok itunya. Dan andaikan Abah kok bisa tahu ya ke sana, dan Abah jujur aja sahabat, Abah juga manusia biasa. Cuman Abah kalau dicerita ya tidak semudah untuk menceritakan, dan kemungkinan kalau ada yang punya, Abah tidak mengatakan Abah ini kok bisa begini. Kemungkinan yang punya indera keenam atau bagaimana, mungkin Abah sama Abah lah tahu gitu kan. Siapa yang mendampingi Abah, dan beratnya Abah ini siapa. Abah orang tidak punya juga, orang biasa. Cuman insting Abah mengatakan Ratu Pantai Selatan itu tidak punya hal negatif, justru dia itu menolong. Bahkan emang dia itu sesosok ratu yang hebat lah, yang bijak di dalam tugasnya juga. Maka di dasar laut, antara lautan semua kerajaan alam Samada itu takluk. Iya. Tapi mohon maaf Pak, ya, kan banyak cerita dari orang-orang itu secantik itukah Ibu Ratu gitu. Emang betul itu Pak? Emang ya Kang Atep, ini Ibu Ratu, maka dibilang Ibu Ratu melebihi, maaf ini, melebihi kecantikan dari widadari nih kecantikannya. Iyalah, siapa orang kalau melihat Ibu Ratu, kalau tidak ibaratnya terpikat. Karena cinta ya, iyalah kecantikannya. Dan Abah menggambarkan nih sedikit ya, menguraikan. Sebagai susunan wali Allah, Sunan Kalijaga pernah merasakan jatuh cinta, cuman tidak terungkap. Tapi ini episodenya akan Abah lanjut ya. Mungkin untuk selanjutnya Abah akan coba sambungkan lagi cerita Ibu Ratu sampai di mana gitu kan, nyambungnya kemana. Dan terima kasih sahabat yang telah menonton dan telah like dan komennya ya, dan subscribe-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan yang telah membantu channel One Misteri diberikan kesehatan, dilancarkan perizinan semua. Mau yang di barat, timur, ya lah semuanya. Yang penting Abah doakan semuanya dikasihkan, dilancarkan perizinan. Mudah-mudahan ucapan Abah ini seciduh metu, ucap nyata untuk sahabat, dilancarkan segala halnya. Mungkin itu yang Abah lontarkan, sampaikan. Bila mana ada kekurangan dari ucapan maupun menyinggung perasaan sahabat semua, Abah minta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cuma itu yang Abah sampaikan. Harul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.